Jadi materi hari ini temanya adalah aspek hukum waris pada penjualan properti. Hukum waris Indonesia secara umum. Jadi di sini kita harus mengerti apa sih aspek hukum waris di Indonesia dalam kaitannya dengan jual beli properti. Warisan adalah harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris kepada ahli waris. Pewaris itu almarhum yang meninggal dunia, dan ahli waris itu adalah keluarga yang ditinggalkan. Jadi ini perlu diperhatikan bahwa keluarga yang ditinggalkan itu terdiri dari istri yang hidup lebih lama dan anak-anak. Itu adalah lingkaran ahli waris golongan pertama. Kalau misalkan anak-anak tidak ada atau istri sudah meninggal terlebih dahulu, maka ada lingkaran golongan kedua di dalam hukum waris. Ini juga harus diperhatikan. Golongan kedua adalah lingkaran golongan kedua adalah ayah atau ibu. Kemudian lingkaran dan saudara-saudara ya. Dan kemudian lingkaran ketiga adalah keponakan. Jadi itu dasar hukum waris seperti itu. Hukum waris adalah, ini pengertian hukum waris. Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setelah pewaris meninggal dunia dan cara-cara berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain atau ahli waris. Ini adalah pendapat hukum dari Profesor Dr. Wiryono Projodikoro. Beliau adalah ahli hukum perdata yang sudah sangat senior dan banyak sekali bukunya yang menjadi rujukan-rujukan para sarjana hukum di Indonesia. Kemudian di Indonesia, di negara kita ini, terdapat 3 aturan hukum yang mengatur mengenai ahli waris. Ini juga sangat penting untuk diperhatikan, yaitu 1, hukum waris Islam. Di mana hukum waris Islam diatur ada di pasal 171 sampai pasal 214 kompilasi hukum Islam. Hukum waris Islam ini berlaku untuk warga negara Indonesia yang beragama Islam. Jadi kalau ahli waris tersebut, pewaris atau ahli waris itu bukan beragama Islam, maka tidak berlaku hukum waris Islam. Kemudian yang kedua adalah hukum waris perdata. Hukum waris perdata ini diatur di pasal 830 sampai 1130 KUH Perdata. Kepada siapa hukum waris perdata ini berlaku? Waris perdata berlaku untuk 1, orang-orang non-Islam, ya, non-Muslim, yang keturunan, kebanyakan yang keturunan. Dia berlaku untuk warga negara Indonesia keturunan, misalkan Tionghoa, kemudian ya warga negara Indonesia yang berketurunan Arab kalau dia sepanjang tidak beragama Islam. Ya. Kemudian yang ketiga adalah hukum waris adat. Pengaturan dari hukum waris adat ini terdapat di masing-masing daerah adat yang bersangkutan. Misalkan kalau di Sumatera Utara ya berlaku bisa aja ada hukum waris Batak atau hukum waris orang Minang, orang Padang, itu dapat diberlakukan. Kenapa di Indonesia mengenal 3 aturan hukum waris? Karena sifat dari hukum waris ini dapat dipilih, jadi tidak mengikat. Contohnya misalkan, seorang warga negara Indonesia yang yang beragama Muslim atau Islam, tapi kebetulan dia orang Minang atau orang Minang. Dia boleh memilih antara hukum waris Islam atau hukum waris adat yang berlaku. Siapa yang berhak memilih? Yang berhak memilih tentunya adalah si pewaris. Karena pewaris semasa hidupnya bisa dia menuliskan wasiat kepada para ahli waris bahwa untuk cara pengalihan perolehan warisan, saya mau berlaku atau tunduk pada
Misalkan hukum waris Islam atau hukum adatnya masing-masing. Kalau misalkan dari pewaris semasa hidupnya tidak menulis wasiat mengenai hukum apa yang dipilih, maka para ahli waris bisa menyepakati, para ahli waris ya, jadi seluruh ahli waris bisa menyepakati pembagian warisnya mau merujuk pada hukum apa, apakah hukum Islam atau hukum waris adat. Begitu juga berlaku untuk waris perdata. Misalkan ada keturunan warga negara Indonesia keturunan Tionghoa, tetapi punya darah Minang atau darah adat Batak, mereka bisa baik pewaris semasa hidupnya juga bisa memilih apakah mau tunduk pada hukum waris perdata atau waris adat. Selanjutnya, nah ini mengenai objek dari waris, di mana tanah dan bangunan merupakan salah satu objek waris. Pada prinsipnya, objek hukum waris atau harta kekayaan yang berpindah dari pewaris kepada ahli waris itu terdiri dari satu aktiva. Aktiva ini harta kekayaan, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud. Benda berwujud ya tentunya termasuk tanah, bangunan, mobil, perhiasan. Kalau itu benda berwujud. Benda tidak berwujud contohnya adalah tagihan atau piutang kepada pihak ketiga, hak cipta, dan hak yang melekat atau yang dimiliki oleh pewaris masa hidupnya. Kemudian pasifa, jangan lupa, waris itu aktiva dan pasifa. Pasifa itu adalah kewajiban pewaris semasa hidupnya. Ketika pewaris meninggal, maka kewajiban itu demi hukum, berdasarkan hukum waris juga diwariskan kepada para ahli warisnya. Contohnya kewajiban adalah utang yang harus dilunasi pada pihak ketiga maupun kewajiban-kewajiban lainnya baik tertulis maupun tidak tertulis. Misalkan contohnya penitipan, misalkan ada pihak ketiga atau teman ahli waris yang teman pewaris yang menitipkan satu barang atau satu benda tertentu kepada pewaris, ketika pewaris meninggal maka kewajiban untuk mengembalikan barang tersebut berpindah dari pewaris kepada ahli waris. Dikaitkan dengan jual beli, nah ini yang harus diperhatikan para agent karena pasti banyak menangani atau membantu klien-klien untuk melakukan jual beli properti. Kita mengerti dulu apa yang dimaksud dengan transaksi jual beli. Jual beli itu jual beli itu adalah kesepakatan atau persetujuan antara penjual yang mengikatkan diri untuk menjual dan mengalihkan barangnya, dan kesepakatan atau persetujuan dari pembeli yang setuju untuk menerima pengalihan dan harus membayar harga dari jual beli tersebut. Itu prinsip jual beli. Dikaitkan dengan aspek waris, jual beli waris adalah atau terjadi ketika pewaris sudah meninggal. Jadi objek tanah atau objek benda yang menjadi objek jual beli tersebut dialihkan atau dijual oleh ahli waris pada saat pewaris meninggal. Kenapa kita harus melihat aspek waris? Karena di sini transaksi jual belinya dilakukan sebelum tanah objek tersebut dipindahkan dari pewaris kepada ahli waris. Ini banyak sekali dan memang pada umumnya transaksi jual beli objek warisan dilakukan oleh para ahli waris. Daripada terkena biaya notaris atau biaya double, jadi mereka memilih untuk tidak membaliknamakan dulu ke tanah atau objek tersebut ke para ahli waris sebelum dijual ke pihak ketiga atau pembeli ya. Jadi ini yang harus diperhatikan karena prosedurnya agak berbeda dengan jual beli pada umumnya atau jual beli dengan si penjual yang masih hidup, karena ini penjualnya sudah meninggal dunia, sehingga dalam hal ini yang mempunyai hak untuk menjual adalah para ahli waris secara bersama-sama. Jadi
tanggung jawab dan haknya tersebut tanggung renteng. Memang prosedur transaksi jual beli tanah waris sebetulnya sama dengan prosedur jual beli tanah pada umumnya. Namun seperti yang saya sampaikan sebelumnya, karena jual beli tersebut dilakukan oleh para ahli waris, maka dibutuhkan satu dokumen tambahan. Ini dokumen yang sangat-sangat penting dan harus diperhatikan oleh para agen mengenai keberadaan dokumen tersebut, yaitu surat keterangan ahli waris dan atau penetapan pengadilan. Detailnya akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Ini kita lihat dokumen yang dibutuhkan dalam jual beli tanah waris. Kalau yang kolom biru ini adalah dokumen, sedangkan kolom yang warna kuning ini tambahan ketika yang dijual adalah objek tanah warisan. Ya, untuk jual beli jual beli biasa, maka untuk dilaksanakan jual beli diperlukan dokumen data tanah. Terdiri dari sertifikat tanah, pajak bumi dan bangunan selama 5 tahun terakhir, IMB apabila terdapat bangunan, bukti pembayaran listrik, telepon, air, dan roya apabila objek tanah tersebut pernah dijaminkan di bank. Kemudian tentunya juga identitas dari para penjual dan pembeli. Kalau perorangan maka perlu kopi KTP suami atau istri, kartu keluarga, akta nikah, keterangan WNI untuk WNI keturunan atau ganti nama. Dan di sini saya tambahkan lagi adalah spousal consent, yaitu persetujuan dari pasangan, persetujuan dari istri atau persetujuan dari suami. Untuk dokumen yang paling penting diperhatikan untuk jual beli tanah ahli waris adalah keterangan ahli waris, ya. Nah, ini juga perlu diperhatikan bahwa antara orang pribumi yang beragama Islam atau warga negara Indonesia yang keturunan atau yang non-Muslim, ini agak berbeda surat keterangan warisnya. Untuk yang beragama Muslim, WNI yang beragama Muslim, maka keterangan warisnya cukup dibuat bersama-sama di antara si ahli waris tersebut di hadapan lurah atau camat. Sedangkan untuk WNI yang beragama non-Muslim atau keturunan, surat keterangan warisnya harus dibuat di hadapan notaris. Selain itu, selain keterangan waris, maka juga dibutuhkan kopi dari KTP seluruh ahli waris, kopi kartu keluarga, dan kalau para ahli waris menunjuk satu ahli waris sebagai kuasa mereka untuk dan atas nama seluruh ahli waris mewakili dalam transaksi jual beli tersebut, maka perlu adanya surat kuasa. Itu yang juga harus diperhatikan. Kemudian slide selanjutnya. Nah, ini saya sudah rangkum dari pengalaman kami hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam jual beli tanah waris. Bagi pihak pembeli harus selalu memastikan atau melakukan pemeriksaan terhadap keterangan waris guna memastikan seluruh ahli waris benar-benar merupakan pihak yang berhak untuk menjual tanah waris tersebut guna menghindari potensi gugatan di kemudian hari. Jadi karena keterangan ahli waris itu dibuatnya sebetulnya secara sepihak. Ini permasalahannya, dibuatnya secara sepihak. Walaupun di hadapan camat atau kelurahan, belum tentu, ataupun notaris ya, belum tentu pihak kelurahan atau camat atau notaris yang bersangkutan mengerti dan mengetahui benar-benar seisi keluarga dari si pewaris, berapa istrinya, berapa jumlah anak-anaknya, siapa yang sudah meninggal, siapa yang masih hidup dari para ahli waris yang ditinggalkan. Belum tentu mereka, dan kebanyakan mereka tidak tahu, baik lurah, camat, maupun notaris. Sehingga benar-benar di sini krusialnya dan banyak terjadi surat keterangan ahli waris yang dibuat isinya tidak benar atau palsu. Jadi bukan suratnya yang palsu,
tetapi isinya tidak benar atau palsu, dan hal ini udah merupakan ranah pidana kalau hal itu terjadi. Jadi itu benar-benar harus diperhatikan. Maka salah satu konklusinya adalah surat keterangan waris yang dibuat oleh lurah atau notaris atau camat itu boleh saja diminta atau dikuatkan dengan satu penetapan pengadilan yang lazim disebut fatwa waris. Hal ini pastinya untuk mencegah potensi terjadinya gugatan. Kenapa dengan penetapan pengadilan solusi ini bisa terpecahkan? Karena di dalam satu penetapan pengadilan, maka pengadilan punya hak dan kewenangan untuk memanggil seluruh pihak-pihak ahli waris tersebut. Ya, jadi benar-benar pengadilan dalam membuat atau menetapkan atau mengesahkan surat keterangan waris, mereka akan memanggil satu persatu pihak yang mengajukan permohonan penetapan tersebut. Sehingga dari lembaga pengadilan, paling tidak kita bisa berpegang bahwa mengenai keterangan ahli waris tersebut telah dibuat di hadapan pengadilan, atau bahkan nanti kalau terjadi sengketa, pengadilan tersebut yang akan sepanjang domisili hukumnya memang sama, pengadilan tersebut yang akan memeriksa sengketa tersebut. Kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah memperhatikan kalau penjualnya adalah ahli waris, maka perlu diperhatikan kehadiran dari masing-masing ahli waris tersebut. Jangan harus, karena notaris dia harus mencocokkan antara keterangan waris dengan pihak-pihak yang hadir. Jangan sampai ada pihak yang ditinggalkan oleh para ahli waris tersebut. Kalau memang tidak semua pihak hadir, tidak semua pihak ahli waris hadir, maka notaris juga harus mencocokkan atau mempunyai kewajiban untuk memastikan adanya surat kuasa yang diberikan para ahli waris tersebut kepada salah satu dari mereka. Kemudian, walaupun dalam proses jual beli tanah waris tidak ada balik nama, ya, tidak ada balik nama sebelumnya dari pewaris ke para ahli waris, namun dalam prakteknya ini juga harus diperhatikan. Karena ahli waris itu menggantikan kedudukan pewaris, maka ahli waris tetap dikenakan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Jadi bukan artinya kewajiban BPHTB-nya hilang, tetapi ya seperti yang saya katakan, hak dan kewajiban dari pewaris, aktiva maupun pasifanya, demi hukum berpindah dari pewaris ke ahli waris. Begitu pula termasuk BPHTB yang harus dibayarkan. Sekian dan terima kasih.